percobaan mengenai cara melakukan ekstraksi dengan menggunakan corong pisah. Enjoy the video! Adapun 5 poin yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum melakukan ekstraksi dengan menggunakan corong pisah. Di antaranya, yang pertama, tujuan, yang kedua, definisi corong pisah, yang ketiga, fungsi corong pisah, yang keempat, prinsip kerja sederhana, yang kelima, prosedur kerja. Tujuannya adalah siswa dapat memahami cara melakukan ekstraksi dengan menggunakan corong pisah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui prinsip sederhana pada ekstraksi dengan menggunakan corong pisah. Definisi corong pisah. Corong pisah adalah alat yang terbuat dari kaca dan merupakan salah satu alat laboratorium untuk serangkaian proses kimia yang cukup kompleks, yakni ekstraksi, dan alat ini terbuat dari kaca. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat memisahkan dua zat yang berbeda dengan prinsip yang sederhana. Alat corong pisah memiliki bentuk tabung kerucut dengan tutup pada bagian atas dan pada bagian bawah terdapat keran. Fungsi corong pisah. Fungsi utama dari corong pisah adalah untuk melakukan ekstraksi cair-cair. Ekstraksi merupakan proses pemisahan zat berdasarkan sifat kepolaran zat dan juga massa jenis zat yang akan dipisahkan. Ekstraksi cair-cair dapat memisahkan dua atau lebih jenis zat cair dengan kepolaran dan massa jenis yang berbeda. Prinsip sederhana. Prinsip dari ekstraksi cair-cair yaitu memanfaatkan prinsip like dissolve like yang dimiliki oleh zat cair. Artinya yaitu bahwa suatu zat cair yang bersifat polar akan larut dalam pelarut polar, sedangkan zat yang bersifat nonpolar akan larut dalam pelarut nonpolar. Dalam ekstraksi, umumnya digunakan dua jenis pelarut yang berbeda kepolaran, yakni fasa cair yang bersifat polar dan juga fasa organik yang bersifat nonpolar. Prosedur kerja. Sebelum kita masuk ke prosedur kerja, kita harus mengetahui alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan diantaranya beker gelas berukuran 250 ml dan 100 ml, kemudian corong pisah. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 50 ekstrak teh dan 45 ml kloroform. Cara kerjanya adalah yang pertama, disiapkan corong pisah. Yang kedua, lalu tambahkan ekstrak teh, setelah itu tambahkan pelarut. Yang ketiga, lalu tutup bagian atas corong pisah, lalu digojlok. Yang keempat, dipisahkan larutan yang ingin diambil.
proses ekstraksi akan membuat zat dari sampel akan terlarut ke dalam dua pelarut tersebut berdasarkan kepolarannya. Zat dengan sifat polar akan terlarut ke dalam air, sedangkan zat dengan sifat nonpolar akan terlarut ke dalam pelarut organik. Tentunya, kedua pelarut ini tidak akan tercampur karena memiliki perbedaan kepolaran. Selain itu, dalam corong pisah juga akan terbentuk dua lapisan, yakni lapisan organik dan lapisan air, di mana posisi lapisan organik dan air dapat kita tentukan berdasarkan massa jenisnya. Dapat kita lihat, pada ekstrak teh dan pelarut kloroform dalam corong pisah setelah digojlok terbentuk dua lapisan. Lapisan atas adalah ekstrak teh dan lapisan bawah adalah kloroform. Secara teori, zat yang bersifat polar tidak dapat bercampur dengan zat yang bersifat nonpolar. Oleh karena itu, dalam ekstraksi digunakan bantuan pelarut untuk memisahkan dua zat dengan sifat yang berbeda. Jadi, ekstrak teh dan kloroform tidak dapat bercampur karena ekstrak teh bersifat polar dan kloroform bersifat nonpolar. Pelarut yang memiliki massa jenis lebih tinggi akan berada pada lapisan bawah. Adanya perbedaan lapisan tersebut membuat kita dapat memisahkan kedua pelarut dan kandungannya secara langsung dengan menggunakan keran yang tersedia pada corong pisah. Nah, berdasarkan hal di atas, dapat kita simpulkan bahwa kloroform memiliki massa jenis yang lebih tinggi dibandingkan ekstrak teh. Hal ini dikarenakan kloroform berada pada lapisan bawah dan ekstrak teh berada pada lapisan atas. Sekian video praktikum dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching.